Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Aji Juwanul Hakim dari Prodi Teknik Mesin 19A semester 4, salah satu mahasiswa dari Universitas Saputra. Saya di sini akan mengerjakan tugas sesi pertama pada mata kuliah elemen mesin 2 yang berjudul bearing. Jadi saya akan menjelaskan kembali pemahaman saya tentang bearing. Jadi menurut saya, bearing dalam bahasa Indonesia adalah bantalan, sering disebut juga lahar, merupakan elemen mesin yang berfungsi untuk menjaga poros shaft agar selalu berputar terhadap poros sumbunya. Nah, bearing ini juga berfungsi untuk membatasi gerak relatif antara dua benda ataupun lebih pada komponen mesin agar selalu berputar pada arah yang diinginkan. Bearing ini juga berfungsi untuk mengurangi gesekan pada peralatan berputar pada poros shaft. Dan bearing juga bisa mengurangi gesekan yang berlebihan. Jadi ketika salah satu mesin ataupun komponen sudah bisa memakai bearing, nah bearing ini bisa mengurangi gesekan yang ada pada proses pengerjaan ataupun pada mesin tersebut. Jadi bearing ini sangat begitu penting pada kendaraan ataupun mesin-mesin yang sering digunakan untuk mengangkat ataupun mesin-mesin berat. Nah, umumnya pada motor, pada mobil, bearing ini selalu digunakan karena bearing merupakan salah satu hal penting yang sering digunakan ataupun hal yang sangat fatal ketika motor ataupun mobil bila keadaan bearing ini sudah rusak ataupun sudah tidak layak pakai. Jadi perawatan bearing ini juga harus teratur ketika ingin kendaraan kita berproses ataupun berjalan dengan lancar. Nah, bearing ini juga ada jenis-jenisnya. Yang pertama ada bearing ball bearing. Ball bearing ini yang paling banyak digunakan pada kendaraan bermotor ataupun mobil. Paling sering saya lihat ball bearing ini digunakan kendaraan bermotor. Sering disebut lahar karena bearing ini cukup simpel gerak putarnya. Nah, untuk yang kedua ada roll bearing. Nah, yang roll bearing ini bell conveyor merupakan ilustrasi untuk pemakaian jenis ini di mana bearing diberi beban cukup berat. Nah, untuk roll bearing ini titik tumpuannya sangat lebar, maka sangat cukup untuk menahan beban yang berat. Beda dengan ball bearing. Ball bearing ini titik hanya terfokus pada satu titik, sedangkan roll bearing titik tumpuannya sangat lebar sehingga bisa menahan beban yang begitu besar. Nah, itu merupakan perbandingan dari ball bearing dan roll bearing. Nah, untuk yang ketiga ada ball truss bearing. Nah, ball truss bearing ini hanya digunakan untuk putaran rendah, tidak bisa dipakai untuk radial rod. Jadi ball truss bearing ini hanya digunakan untuk putarannya yang begitu rendah. Nah, itu merupakan jenis-jenis bearing. Nah, yang ketiga adalah ball truss bearing. Nah, ball truss bearing ini juga tidak bisa digunakan untuk pemosisian yang ditempatkan pada ball bearing. Maka ketika ball truss bearing ditempatkan pada ball truss bearing tidak akan sesuai karena ketika beban yang rendah ditempatkan pada beban yang tinggi tidak akan bertahan lama. Nah, untuk yang keempat ada roll truss. Nah, ini
Lalu terus bearing. Bearing ini berupa roller bearing yang bisa menahan beban cukup besar. Nah, ini kebalikan dari yang ketiga. Jadi roller terus ini bisa menahan beban yang begitu besar. Biasanya digunakan di gearset seperti transmisi. Nah, pengalaman saya ataupun yang saya ketahui, roller terus ini sering digunakan pada transmisi ataupun di gearbox. Pas saya PKL di transmisi, saya sangat sering melihat benda ini ataupun roller terus ini. Jadi roller terus bearing ini bisa menahan beban yang begitu besar. Nah, yang sering digunakan pada transmisi ataupun gearbox. Nah, yang kelima, yang jenis-jenis bearing ini ada thread roller. Bearing jenis ini biasanya dipakai untuk tromol mobil. Jadi ini hanya khusus untuk tromol mobil yang bentuknya agak panjang ataupun beda dengan yang lain kan. Yang lain bearing itu berbentuk bulat. Ya, ini agak panjang untuk thread rolling roller yang digunakan pada tromol. Nah, untuk yang ke-6 ada magnetic bearing. Nah, magnetic bearing ini adalah jenis bearing yang sangat modern ataupun sering digunakan pada flywheel karena bearing ini mempunyai putaran yang begitu tinggi yang bisa menempuh 50.000 rpm. Nah, jenis bearing ini sangat modern ataupun sering digunakan pada flywheel. Saya ketahui juga ataupun saya sering lihat juga pada bearing ini begitu putarannya begitu tinggi yang berada pada flywheel. Untuk pemasangan bearing, menurut saya yang ketahui, pemasangan bearing itu yang pertama ada balancing ataupun seimbang. Jadi pemasangan bearing ini pemasangan bearing yang seimbang. Nah, yang kedua ada pemasangan bearing alignment yang yaitu pengaturan sumbu-sumbunya yang sejajar. Dan yang ketiga ada proses pemasangan beban ataupun radial dan aksial. Nah, itu merupakan pemasangan bearing yang saya ketahui. Nah, mungkin yang pemasangan bearing yang lainnya ataupun kalau ada yang lainnya belum saya ketahui. Nah, mungkin itu yang saya ketahui. Jadi intinya bearing ini untuk mengurangi gesekan pada komponen mesin. Nah, itu merupakan pengertian, terus fungsi dan jenis-jenis bearing yang saya ketahui. Mungkin cukup sekian ataupun cuma ini yang bisa dapat sampaikan pemahaman saya tentang bearing. Kurang lebihnya mohon maaf, saya di sini juga masih belajar. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.